Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan serta kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk banyak-banyak berbuat amal baik untuk bekal kita di akhirat kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar walaupun di mana saja. Berjumpa kembali dengan saya, Siska Ludena Rosita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ikhlas terhadap takdir Allah. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang dosa-dosa besar. Tahukah kalian bahwa bersikap tasya'um? Nah, apa itu tasya'um? Tasya'um itu bisa diartikan pesimis. Nah, sikap tasya'um atau pesimis itu juga termasuk dosa besar. Misal, contoh, sering kita mendengar bahwa ketika ada seseorang yang kejatuhan seekor cicak, lalu dia akan mendapat kesialan. Nah, hal tersebut juga termasuk tasya'um. Lalu, hal-hal apa lagi sih yang termasuk tasya'um? Dan bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ikhlas terhadap takdir Allah. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah dari seorang yang bernama Jamal. Nah, pada suatu hari, malam itu, sehabis sholat maghrib, Jamal mendengar suara burung di belakang rumahnya. Kata para tetangga, itu pertanda akan ada kejadian yang buruk menimpa. Tiba-tiba, telepon berdering. Ia mendapat kabar bahwa neneknya sedang sakit. Karena bapak dan ibunya sedang tugas keluar kota, Jamal lah yang harus membesuk neneknya di luar kota sendiri. Akhirnya, Jamal menuju rumah neneknya sendirian. Setelah 2 hari Jamal menemani neneknya, dia harus segera pulang karena di hari Senin Jamal ada ujian. Lalu pada Minggu sore, Jamal bergegas ke stasiun kereta untuk pulang ke rumahnya
yang beralamat di kota lain. Setelah beberapa lama naik angkutan umum, ternyata terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Kurang dari 30 menit lagi, kereta yang akan ditumpangi Jamal dijadwalkan berangkat. Sementara angkutan umum yang ditumpanginya sekarang belum juga bergerak karena macet. Akhirnya, dia mengambil alternatif naik ojek online. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai membuka aplikasi ojek online, sinyal yang buruk membuat tidak tersambung. Maka turunlah ia menghampiri salah satu ojek online yang berada di pinggir jalan. Ternyata kemacetan terjadi di mana-mana dan hampir semua jalan tutup. Akhirnya, dengan mengendarai ojek online, ia melewati jalan pintas. Segenap kemampuan bapak ojek online dilakukan hingga sampailah di stasiun. Jamal berlari mencetak tiket. Akan tetapi, setelah mencoba berkali-kali, tidak berhasil. Dengan terburu-buru, dia bertanya kepada petugas stasiun dan dikatakan sudah tidak bisa dicetak karena kereta sudah jalan, kata petugas stasiun. Terpaksa Jamal harus membeli tiket lagi. Dengan nafas yang tidak teratur dan badan yang bermandi keringat, dia duduk di lantai karena sudah tidak kebagian kursi di ruang tunggu. Dari kisah di atas, menurut kalian, apakah Jamal mengalami peristiwa demi peristiwa ada kaitannya dengan suara burung yang dia dengarkan sebelumnya? Yang kata tetangganya, dia akan mendapat kesialan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dialami Jamal itu merupakan bentuk kesialan? Atau takdir Allah? Baik, mari kita bahas pada materi berikut ini. Pertama, apa itu tasya'um? Makna tasya'um. Salah satu bentuk penyelewengan dalam masalah akidah yang harus dihindari adalah tatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib terhadap makhluk atau sesuatu. Dan juga tasya'um. Tasya'um adalah menganggap sial karena sesuatu. Hal tersebut akan menghilangkan tawakal atau mengurangi kesempurnaannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan mencapai derajat yang tinggi bagi siapa saja yang mempraktikkan perdukunan atau mendatangi dukun ataupun membatalkan perjalanannya karena tatayur. Jadi, teman-teman, jangan sampai kita sudah merencanakan sesuatu, kemudian kita batalkan karena kita tatayur. Misalnya kita sudah berencana, besok hari Minggu kita olahraga bareng yuk, kita sepedaan bareng. Ternyata malam sebelumnya kejatuhan cicak. Karena kita percaya bahwa ketika kita kejatuhan cicak, maka setelah itu kita akan mendapat kesialan. Besoknya rencana olahraga bareng kita batalkan. Karena apa? Karena kita takut habis kejatuhan cicak. Yang seperti itu boleh tidak? Tidak. Karena hal tersebut sama dengan kita bersikap tasawum atau tatayur. Kita menggantungkan nasib terhadap makhluk atau sesuatu. Berarti kita menggantungkan nasib kita kepada cicak tersebut. Kalau kita tidak kejatuhan cicak, nggak akan sial. Tapi karena kita kejatuhan cicak, maka kita percaya bahwa kita akan sial. Nah, itu termasuk sikap tasya'um. Kita menganggap sial karena sesuatu. Ingat, itu yang tidak boleh.
Bentuk tatayur itu bermacam-macam ya. Misalnya, terdapat orang yang menganggap sial pada hari, tahun, atau bulan tertentu. Contoh misalnya seperti bulan Safar. Kan sering kita dengar tuh, hati-hati kalau bulan Safar. Sering terjadi kecelakaan, sering terjadi ini dan itu, dan lain-lain. Atau misalnya menganggap sial bilangan atau nomor-nomor tertentu. Contoh, nomor 13 itu kan terkenal dengan nomor sial katanya. Padahal semua nomor sama aja. Sementara tasya'um itu adalah beranggapan bahwa datangnya kesialan. Jadi jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang sudah kita rencanakan karena kita tatayur maupun tasya'um, menggantungkan nasib terhadap makhluk, maupun kita menganggap sial karena terjadi sesuatu. Baik, bagaimana sih cara kita menghindari tasya'um? Kita harus yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik, sehingga kita lebih optimis menjalani hidup. Selain itu, kita dapat terhindar dari sikap tasya'um. Cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari sikap tasya'um adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar, terhadap takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, apabila Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Tahukah kalian bahwa Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini bukan saya lah ya yang ngomong, tapi Allah sendiri. Jadi takdir kita itu sudah dicatat Allah dari 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus kuat, harus tegak, harus teguh hati menerima ketentuan Allah dan juga takdirnya. Kita yakin bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kita, itu adalah takdir Allah, itu adalah kehendak Allah. Jadi jangan sampai kita bersikap tasya'um atau tatayur tadi. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbaik sangka, maka akan membuka pintu harapan dan dapat mengenyahkan, menghilangkan bisikan putus asa. Ingatlah, sikap berburuk sangka itu bertentangan dengan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu serta hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah, yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimisme dan berpikir positif. Rasulullah SAW sangat menyukai sikap optimis dan membenci sikap tasya'um, sikap pesimis tadi.
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Optimisme, yaitu kata-kata yang baik, membuatku kagum. Jadi nggak ada penyakit yang menular sendiri, tapi semua itu atas kehendak Allah. Nggak ada yang namanya kesialan, nggak ada yang namanya hari sial, tapi semua itu terjadi atas kehendak Allah. Seperti yang terjadi pada kita saat ini ya. Negeri kita masih dialami yaitu adanya COVID, adanya corona. Ini semua terjadi juga atas kehendak Allah, karena kehendak Allah. Tapi jangan mentang-mentang apa yang terjadi pada kita itu atas kehendak Allah, karena dari Allah, maka kita tidak berusaha atau tidak mau berusaha menghilangkan tersebut, atau tidak mau berusaha lebih baik. Misal, ngapain aku belajar? Toh aku mau dapat nilai jelek atau buruk, itu adalah takdir Allah. Tidak, bukan begitu. Kita pun tetap harus berusaha. Kalau misalnya dalam belajar ya, kalau kita mau dapat nilai baik, ya tetap kita harus berusaha dengan cara belajar. Yang keempat, sabar dan bersikap tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencari bantuan melalui kesabaran. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, jadi itu tadi teman-teman, beberapa cara-cara kita menghindari sikap pesimis atau sikap tasyawum. Yang pertama apa tadi? Memantapkan keimanan kepada qada dan qadar. Yakin bahwa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbaik sangka, maka akan membuka pintu harapan dan dapat menghilangkan bisikan putus asa. Dan ingat ya, bersikap buruk sangka itu bertentangan tauhid atau keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sifat optimisme dan berpikir positif. Pernah dengar bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka selalulah berpikir dan berprasangka ya positif, optimis bahwa kita bisa, yakin bahwa kita mampu. Dan yang terakhir, sabar dan bersikap tenang. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dengan sabar, dengan sholat, dibarengi dengan usaha tentunya. Karena doa tanpa usaha itu biasanya sia-sia. Ikhlas menjalani takdir. Sikap ikhlas itu sangat diperlukan oleh seseorang dalam menjalani hidup ini. Tidak jarang ya kita menjumpai seseorang yang kehilangan sesuatu, sehingga dia merasa sulit menerima kenyataan. Begitu sulit menerima atau merelakan hal yang telah pergi dalam hidupnya. Kadang membuat hati seseorang menjadi keras. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi banyak sekali nikmat yang Dia miliki. Beda dengan orang yang mengikhlaskan apa yang telah pergi atau hilang darinya. Hidupnya terasa begitu mudah dan ringan. Kita kehilangan sesuatu, berarti gak boleh sedih dong? Boleh. Misalnya kita ditinggalkan orang yang kita sayang, kita gak boleh sedih dong, gak boleh berduka. Boleh, tapi jangan berlarut-larut. Jangan terlalu lama menangisi kesedihan. Karena semua yang ada di dunia ini
hanya titipan saja. Ketika Allah mengambilnya kembali, ya itu memang hak Allah. Kita harus berusaha untuk ikhlas. Sikap ikhlas itu adalah sikap yang terpuji, berderajat tinggi, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu melapangkan hatinya. Lalu bagaimana agar kita dapat bersikap ikhlas? Nah, di sini kita akan bahas beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita bersikap ikhlas. Yang pertama, bersyukur terhadap pemberian Allah. Biasanya ketika kita tidak bersyukur terhadap pemberian Allah, maka kita akan selalu merasa kurang. Kekurangan yang dicari tentu mudah kita temukan ya, terutama setelah seseorang membandingkan sesuatu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita sudah punya motor, kita merasa kurang. Kita harus punya mobil, sudah punya mobil, masih saja merasa kurang. Mau punya pesawat, sudah punya pesawat, masih merasa kurang. Mau apa lagi? Kalau kita selalu saja merasa kurang, maka tidak akan pernah ada habisnya. Kita ingin selalu memiliki ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal, jika kita menengok ke bawah kita, masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Bersyukur kita punya motor. Ada loh mereka yang naik sepeda saja. Bersyukur kita punya sepeda. Ada loh orang yang gak punya sepeda, hanya bisa jalan kaki. Jadi tidak usah kita membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Dampaknya macam-macam. Seperti kita akan merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil oleh Sang Pencipta kita. Atau kita menjadi kurang percaya diri atas apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Nah, untuk itu, agar kita mudah bersikap ikhlas, kita harus bersyukur dan menyingkirkan jauh-jauh perasaan merasa kekurangan karena terlalu fokus melihat apa yang tidak ada pada diri sendiri. Syukuri aja apa yang kita punya. Kalau kita merasa bahwa kita kurang, kita lihat ke bawah. Masih ada loh yang lebih kekurangan daripada kita. Nah, oke? Yang kedua, melapangkan hati. Melapangkan hati adalah kita membuka seluas-luasnya apapun yang menimpa diri kita, baik berupa kesenangan maupun kesedihan. Ketika hati dilapangkan, justru seseorang akan merasakan beban yang dipikulnya menjadi lebih ringan. Ibarat samudra, hati yang lapang siap menerima berbagai macam hal yang ditimpakan kepadanya. Jadi, lapang hati. Kita melapangkan hati kita, menerima apapun yang Allah akan berikan kepada kita, baik berupa kesenangan ataupun kesedihan. Jika kesenangan, tak lupa kita ucap syukur. Jika kesedihan, yaitu tadi gunanya kita melapangkan hati kita agar kita siap menerima apapun itu yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah tawakal. Agar hati kita menjadi ikhlas, nah, bertawakal adalah salah satu kunci agar hati menjadi lebih lembut. Tawakal adalah meyakini bahwa keadaan apapun yang menimpa diri sejatinya adalah yang terbaik menurut Allah. Kemudian kita memilih untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Kita dapat kesenangan, kita dapat kesedihan, itulah yang terbaik menurut Allah. Misal nih, kita mau masuk SMA favorit. Ternyata pada kenyataannya kita belum bisa masuk ke situ. Yakinlah bahwa itu adalah takdir Allah. Mungkin nanti ke depannya akan ada hal-hal besar yang menanti kita yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, itu adalah takdir Allah.
Selanjutnya, berprasangka baik. Terkadang, sifat ikhlas itu dapat memudar dalam hati seseorang. Kenapa? Hal ini biasanya dikarenakan prasangka buruk kepada Allah terhadap takdir yang menimpa kita. Nah, agar hati kita menjadi ikhlas, maka mulailah berprasangka baik terhadap ketetapan Allah. Prasangka baik aja. Oh iya, mungkin Allah ingin aku begini, makanya Allah aku kasih sekarang seperti ini. Oh iya, di sana nanti akan ada hal baik yang menungguku, makanya sekarang Allah kasih seperti ini. Pokoknya berusaha prasangka baik saja. Kita kehilangan pulpen kesayangan. Oh, insya Allah besok Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kita kehilangan buku kesayangan. Oh, insya Allah nanti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Berusaha berprasangka baik. Prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, banyak berdoa. Nah, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Nah, untuk itu kita hendaknya tidak pernah menyia-nyiakan senjata paling ampuh ini, yaitu berdoa. Jika hari ini kalian sulit ikhlas menerima keadaan hidup, maka mulailah perbanyak berdoa kepada Allah. Hal ini dilakukan agar Allah menganugerahkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Kata orang, ikhlas itu sulit ya. Sikap ikhlas walaupun tidak mudah dilakukan, bukan berarti kita tidak dapat melakukan. Nah, setiap insan yang ikhlas hendaknya berusaha memaknai apa yang terjadi sebenarnya, yang menjadi hikmah dari suatu peristiwa yang terjadi padanya. Barangkali di lain pihak terdapat orang yang nampak lebih bahagia dari kita, namun ternyata kehidupannya lebih sulit dan menyakitkan. Meskipun demikian, dia memilih untuk ikhlas dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Alangkah bersyukurnya kita bahwa Allah menjadikan takdir sebagai hal rahasia. Allah pun menimpakan suatu beban tidak melebihi kesanggupan hambanya. Allah tidak akan memberikan kita ujian atau cobaan di luar batas kemampuan kita. Ketika Allah sudah memberikan ujian kepada kita, ketika Allah sudah memberikan cobaan kepada kita, itu berarti bahwa Allah yakin bahwa kita mampu melaluinya, bahwa kita mampu melewatinya, melewati ujian tersebut. Ketika kita mampu melewati ujian tersebut, ketika kita mampu melalui cobaan tersebut, maka kita akan naik kelas. Sama seperti halnya kalian sekolah. Ketika sekolah untuk naik kelas, maka ada ujian kan? Nah, sama halnya hidup kita. Kalau kita mau naik kelas, mau naik keimanan kita, maka Allah akan memberikan ujian atau cobaan. Dan ingat, Allah tidak akan menimpakan suatu beban kepada kita. Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian kepada kita kalau itu kita tidak sanggup. Jadi teman-teman, contohnya ya, ujian di sekolah misalnya, itu sebenarnya kita mampu melewatinya. Hanya dari kitanya saja, usahanya sampai di mana, belajarnya sampai di mana. Lah kalau kita tidak berusaha, kita tidak belajar, ya wajar misalnya nilai yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau dapat nilai sempurna, nilai A, nilai 100, tapi kita tidak belajar, apakah bisa? Tidak kan? Nah, maka dari itu, ya kita tetap harus berusaha. Allah itu hendak menguji di antara hambanya siapa yang dapat bersikap ikhlas, sehingga seseorang layak memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi teman-teman, itu ya, kita ikhlas menjalani takdir. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita bersyukur terhadap pemberian Allah, kita berprasangka baik, tawakal, melapangkan hati, dan juga banyak
berdoa. Yang terakhir itu adalah doa. Jangan lupakan doa. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal kita berdoa kepada Allah. Gimana? Sudah bisa ikhlas menerima takdir atau menjalani takdir yang diberikan Allah kepada kalian sekarang? Semoga ya. Baik, terakhir sebagai wawasan kita, mungkin sebagian besar masyarakat masih meyakini kepercayaan yang tidak ada dasarnya pada ajaran Islam, terlebih pada hal-hal yang berbau tahayul. Tahu itu tahayul? Misalnya dengar suara tertentu, suara burung misalnya, angka sial, kejatuhan cicak seperti contoh di awal tadi dan lain sebagainya. Padahal jika kita meyakini hal-hal tersebut akan menjerumuskan kepada dosa besar, karena hal tersebut termasuk kesyirikan. Yaitu tadi contoh, kita percaya bahwa ketika kita kejatuhan cicak maka kita akan sial. Hati-hati. Kalau kita percaya maka kita akan terjerumus kepada dosa besar. Dalam hal ini, selain kita harus menjaga diri kita dari perbuatan dosa, kita juga harus mempunyai kepedulian pada saudara, keluarga, dan teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Selain itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan hadis marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan." Beliau menyebutnya sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dari dalam hatinya. Namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Baik, terakhir kesimpulannya adalah yakin dan percaya bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi kepada diri kita, yang terjadi di sekeliling kita, itu semua terjadi karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Dan janganlah kita bersikap pesimis, janganlah kita bersikap tatayur ataupun tasya'um. Hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Sudah selayaknya kita di dunia ini menjalani takdir kita. Jangan lupa selalu berusaha dan berdoa. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini materi tentang ikhlas terhadap takdir Allah. Semoga kita bisa menjalani hidup kita ke depannya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jangan lupa selalu sertakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena ketika kita menyertakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, maka kita tidak akan kecewa. Ketika kita berharap hanya kepada Allah, maka kita akan menerima takdir Allah. Ketika kita berharapnya kepada manusia, maka yang akan kita dapat adalah kekecewaan. Baik, mohon maaf atas segala khilaf, salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.